Jadi nanti teman-teman yang di rumah juga biar nggak mengira bahwasannya politik ini ya udah di negara doang gitu loh. Bahasan bocil ya Cil. Gak apa-apa, santai ya kan kita diskusi ya. Gimana? Salah benar gampang. Gimana ya politik? Padahal penjajahan itu banyak. Bisa lewat cara apa? Kasar kayak tadi pakai senjata, bisa lewat cara halus. Nah, penjajahan politik ini itu termasuk cara halusnya. Kenapa bisa dibilang cara halus? Orangnya, korbannya tuh nggak sadar. Kita termasuk nggak kena kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Asik. Jeda berpikir reflektif totalitas ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan ditemani oleh teman-teman kita ya, seperti biasa, yang mana sobat netizen juga sudah tahu. Kebetulan teman kita nih sedang lagi di jalan, tapi sebentar lagi akan sampai. Wah, ini dia, luar biasa sekali. Yo, Yusuf. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Assalamualaikum. Ada yang baru nih. Ais, siap. Oke. Ya. Baik, sobat netizen, sobat Jebret sekalian yang sedang menonton, ya. Jadi pembahasan malam hari ini ya bersama saya Zakaria dan juga teman saya Rifki dan juga Ucup dan juga Yusuf dan juga mungkin sobat netizen baru melihat beliau nih, wajah beliau ya. Beliau adalah Hussein ya. Jauh-jauh dari mana nih? Dari tadi ya. Dari tadi kamu. Siap, dari Kampung Sawah. Oke. Di malam hari ini ya kita akan membahas suatu pembahasan yang ringan ya, ringan tapi Agak berat. ringan tapi penting. Betul sangat sekali, penting. sangat penting, Penting. terutama bagi teman-teman Gen Z semua ya kan? Apakah itu ya? Yaitu adalah bagaimana kita melihat fenomena bahwasanya banyak teman-teman kita ya, yang mana khususnya Gen Z, kita melihat teman-teman kita ini banyak sekali disibukkan dengan persoalan-persoalan tadi, persoalan-persoalan game atau mungkin hubungan asmara, ya kan, dan perkara-perkara yang mana pribadi, ya kan, sehingga persoalan politik ini seringkali terabaikan, ya kan, dilupakan, ya kan, terabaikan. Oleh karena itu kita akan membahas nih bagaimana seberapa penting sih politik bagi Gen Z. Asik. Oh, ini berat nih, berat tapi ringan. Pokoknya begitulah. Ringan tapi berat. Gimana ya? Jadi itu berat tapi dibahas dengan ringan kan gitu. Diringanin aja lah. Diringanin aja. Oh, ringan. Oke, siap. Dengan bahasa bayi. Sebelum mulai kita seruput dulu biar nyantuy kan gitu. Oke nih. Mungkin mulai dari Yusuf dulu nih. Gimana nih menurut ente Yusuf terkait politik nih, Yusuf? Kan kita sama Gen Z juga nih kan. Maksudnya ini terkait politik penting atau gimana nih pertanyaan? Jadi terkait, mungkin kita mulai dari definisi dulu ya kan, biar lebih jelas gitu kan. Politik sebenarnya apa sih politik itu kan gitu. Gimana nih menurut Kang Yusuf? Aduh, definisi nih. Iya. Aduh, yang saya pelajari ya, kalau di dalam politik Islam itu sasa ya susu siasara, ya kan. Kalau tidak salah seperti itu. Yang artinya adalah mengurusi, ya kan, mengurusi apa ya namanya, memelihara gitu kan. Sedangkan secara istilahnya atau etimologinya adalah mengurusi urusan rakyat dengan syariat Islam. Itu kalau secara Islam. Seperti itu. Dari Kang Ucup gimana nih? Menambahkan? Iya. Jadi kita tarik awal dulu ya. Jadi dalam kenapa politik itu terabaikan? Jadi sebelum kita membahas definisi itu, alasan kenapa politik itu diabaikan karena dianggap politik itu adalah suatu cabang
Jadi kalau kita belajar itu kan ada furu, ada hukum ya, ada yang asal, ada yang furu, ada yang intinya, ada yang cabang, akar sama cabangnya. Dianggapnya karena yang intinya ini ada 3 ya. Kalau menurut pemikirannya tokoh pembaharu Islam Muhammad Abduh, yang beliau itu melihat bahwasannya inti daripada agama itu pertama akidah, kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Nah, yang furu'nya ini yaitu budaya, politik, ekonomi. Nah, sehingga khususnya kita sebagai Gen Z, terlebih yang mayoritasnya Muslim itu, kita ya nggak terlalu peduli amat sama politik. Karena tadi furu itu. Iya, karena furu. Artinya banyak perbedaan jadi kita ngambil yang intinya aja, yang 3 itu akidah, ibadah, sama akhlak. Nah, kalau kita membahas tentang definisinya, definisi politik itu kalau secara umum, definisi politik adalah seni ilmu yang mengatur tentang bagaimana mengelola kekuasaan ataupun pemerintahan, serta hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam masyarakat atau dalam bernegara untuk mencapai sesuatu yang disebut kalau dalam filsafat itu kebahagiaan atau kesejahteraan. Nah, itu kalau secara umum definisi politik. Kalau kata Aristoteles itu menurut filsafat itu politik itu usaha untuk mencapai kebaikan, ya, usaha untuk mencapai kebaikan bersama atau disebutnya dengan the good life, ya. Jadi melalui pengaturan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur dengan sedemikian rupa. Nah, itu kalau dalam secara umumnya. Kalau dalam kalau itu secara umum, kalau dalam Islam definisi politik itu kan namanya as-siyasah itu yakni riayah li su'ulil ummah. Jadi artinya makna politik secara umum dan dalam Islam itu pun sama. Jadi sama-sama mengatur kehidupan masyarakat, baik dari lapisan terbawah, terendah, sampai lapisan paling atas, pemimpin negara. Nah, dalam satu tujuannya sama, mencapai kebahagiaan, kesejahteraan bersama. Nah, itu kalau secara definitifnya. Okay. Jadi kurang tepat ya kalau misalkan ada yang bilang politik itu tuh selalu identik dengan gimana cara jadi presiden, gimana cara jadi DPR, jadi selalu identik dengan kekuasaan. Iya. Tapi justru politik itu sebenarnya lebih luas gitu kan. Iya, makna politik itu lebih luas. Lebih bagaimana hidup kita ini diatur gitu kan. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi mungkin dari ekonomi, sosial, bahkan kesehatan, pendidikan itu bagian daripada politik ya kan gitu. Jadi memang sebenarnya luas banget gitu ya. Iya. Tapi kan gini loh, tadi kan di definisi awal yang dibilang oleh Bang Ucu itu adalah dari penguasa, ya kan, penguasa untuk mengurusi urusan rakyat, ya kan. Berarti otomatis itu negara gitu kan. Iya. Tapi apakah politik ini adanya di negara doang gitu? Kalau di sekolah kira-kira ada nggak? Kalau di sekolah, kemudian yang paling bawah itu secara umum mungkin rumah tangga. Kira-kira ada nggak? Maksudnya contoh aktivitas politik itu seperti apa gitu? Misalkan politik, ketika dalam berkeluarga gitu kan. Keluarga. Atau mungkin politik itu lagi nongkrong ada politiknya gitu. Ini lagi politik juga kayak gitu. Bisa gak gitu kan? Berarti gitu tadi loh. kurang penjelasan Iya, tentang mungkin kan tadi. namanya politik secara bahasa ya. Kan kalau Politik- tadi lebih ke apa ya? Kalau yang Teorinya definisi, gitu Iya. kan, definisinya begitu tuh. Jadi nanti teman-teman yang di rumah juga biar nggak mengira bahwasanya politik ini ya udah di negara doang gitu loh. Oke, oke. Ini Atas doang. politik itu kalau awal, nah nanti ada penjelasan di selanjutnya itu. Awal adanya politik itu ketika masyarakat itu mulai menyadari bahwasannya untuk berhubungan seseorang itu tidak bisa hidup sendirian.
Jadi karena menyadari manusia itu tergantung pada sesuatu, pada makhluk sosial. Dasarnya memang manusia ini makhluk sosial. Iya, gitu kan? untuk menyambung silaturahmi. Jadi adanya politiknya secara bahasa politik itu polis ya. Polis. Ya, kata siapa tadi? Asal kata itu dari Yunani ya. Yunani, polis artinya mengurus, ya kan? Polis bukan, polis artinya negara atau kota. Sorry. Kirain polis itu Polisi. Jadi Polis negara. Nah, secara umum tadi kan ya. Iya. Kalau dibilang politik secara umum, ya kan yang pengen anak tanyakan, itu kan negara gitu loh. Contoh kecil di tongkrongan atau di keluarga. Nah, seperti apa gitu loh? Gimana? Ya, sebenarnya tadi polis tadi kan negara atau kota. Jadi secara menyeluruhnya politikos itu artinya mengurus ya yang berkaitan dengan warga negara, artinya masyarakat dalam negara dan juga urusan pemerintahan. Nah, berarti bukan negara sebagai dan pemerintahnya doang, artinya warga-warganya juga. Nah, itu pasti artinya kalau di situ kita melihat bahwasannya yang diatur itu bukan hanya tingkat paling tinggi pemerintah, berarti kehidupan masyarakatnya. Misalnya tadi lagi dalam sekolah ada politiknya. Ada gak? Ada. Apa tuh? Dari kepala sekolah lah. Iya. Dari kepala sekolah. Jadi politik itu kan mengurusi. Nah, itu guru mengurusi muridnya itu sudah itu artinya bagian dari politik. Kemudian kepala keluarga, seorang ayah mengurusi rumah tangganya, anak, menafkahi istrinya, itu bagian dari politik juga. Secara tidak langsung dan disadari. Iya. Nah, itu karena bersifatnya bisa bersifat universal, bisa bersifat partikular ya. Politik itu secara universal tadi secara umum negara. Ya secara partikularnya tadi yang secara ringkih tafsiliatnya itu tadi dalam kehidupan bermasyarakat, lagi dalam keluarga, dalam pendidikan dan lain sebagainya itu. Tapi gini loh, Kang Husein pernah menemukan contoh-contoh seperti tadi itu? Sering kita temuin tuh di lingkungan kita, karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial, gak bakal lepas namanya dari politik. Secara definisi makhluk sosial itu ya tidak bisa berdiri sendiri gitu ibaratnya. Kita pasti hidup tuh bareng sama orang lain. Kita hidup tuh bersama. Kayak gini kan kita gak mungkin kalau misalkan saya ngobrol sendiri, enggak, saya butuh orang lain. Jangankan kita gitu, beli garam aja kita ketemu orang ini. Iya, sama orang lain. Termasuk bahkan politik itu bisa merambat ke hal-hal yang tidak kita sadari. Bisnis. Contohnya. Bisnis. Contohnya kayak gimana tuh bisnis itu? Dalam bisnis itu kan dijalankan oleh sebuah perusahaan di mana ada bos, habis itu ada pekerjanya, karyawannya, operatornya, mereka bekerja sama biar gimana perusahaan ini berjalan. Berjalan dan punya keuntungan. Itu goalsnya kayak gitu. Oh iya. Itu masuk politik juga. Oke. Gimana nih Kang Ripin? Tadi jumpa ya gimana? Seruput dulu dong. Minum dulu. Apa ya? Gimana Kang Ripin nih? Aduh, tadi kan contoh-contoh politik. Terus kalau Kang Ripin gimana nih? Emang politik itu bagian daripada mau nggak mau seluruh manusia harus merasakan gitu kan. Harus merasakan. Memang disadari ya. Iya, tanpa disadari. Mereka tuh pasti berhubungan politik. Pasti berhubungan, mereka kan bisa lepas gitu ya. Pasti, karena tadi inti awalnya manusia itu makhluk sosial gitu kan. Dalam hal apapun, contohnya tadi dalam hal yang jelasin Husein, contohnya dalam bisnis atau tadi sekolah juga bisa, atau contohnya dalam ruang kelas juga bisa mungkin. Nongkrong Bisa gak tuh? Gimana tuh? Nongkrong tapi aktif politik, bisa gak tuh? Nongkrong bahasnya politik. Oh. Itu politik. Politik ya. Enggak, nongkrong itu kan kita untuk mencapai kebahagiaan, kebaikan. itu goals politik. Secara umum, kalau secara umumnya. Secara umum. Aduh, diminum dulu. Mulai agak panas ini. Ini loh. Apa sih kira-kira dampak yang dihasilkan dari politik terhadap
kita Gen Z. Oh, dampaknya ini langsung nih ke dampak ya. Dampak gitulah. Sebelum kita lebih jauh lagi, ini kita dampaknya. Dampak Ngaruh nggak sih, misalkan gini loh, ngaruh nggak sih ketika misalkan dari atasan dampak ketika misalkan kepala negara kan ngomongin politik ya, otomatis ada kepala negara gitu kan. Ketika kepala negara melakukan ataupun menerapkan suatu kebijakan, ya kan, misalkan kebijakannya yang bagus nih, Ya, dampak ke kita itu cara sampainya itu gimana kalau secara politik itu? menurut sih gak usah jauh-jauh ya. Kalau kita ngomongin dampak, kita udah merasakan. Oke. Saat ini aja apa namanya kebijakan yang terbaru lah, misalkan MBG Oh, iya. itu luar biasa ya, ya kan? Makanan bergizi gratis itu juga kita bisa merasakan manfaatnya dari situ. Itu yang enaknya tuh. Yang awalnya murid-murid mungkin belum dapat, nggak ada makan kan, gratis, harus bawa bekal dari orang tuanya gitu kan, atau mungkin harus bayar SPP ke sekolah, ya kan. Sekarang mereka udah tinggal makan aja gitu kan, udah dianterin, nggak terima. Itu ya. dampak dari kebijakan Itu- politik. Iya, ya. itu yang saat ini kan sedang beredar, kan, sedang tren kan, yang saat ini sedang dijalankan, ya kan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin tadi membawa manfaat. Itu dari sisi positif. Positifnya kan. Kalau ada dari juga. sisi negatif, berarti ya kita Ya, kalau bakal kita- merasakan negatif juga. Negatif pun juga ada kan gitu. Oh, kita kalau mau ngomongin negatif tentang permasalahan khusus bagi Gen Z kan, kan tadi kita ngomongin seberapa penting politik bagi Gen Z kan. Gen Z permasalahannya saat ini apa sih? Kan gitu. Gen Z pasti nggak jauh-jauh dari persoalan pekerjaan. Yang mana menurut data statistik ya kan, Gen Z itu justru mereka ini menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran. Bahkan kemarin itu sempat didata kurang lebih 7 sampai 10 juta itu pengangguran kalangan itu ya Gen Z lah, umur 20-an. Umur 20-an. Bahkan mungkin ada yang sarjana juga di antara pengangguran itu. Udah sarjana tapi pengangguran. Banyak banget. Ada yang udah sarjana, tapi ada juga yang nggak kuliah juga ada kan itu. Jadi ya itu juga bagian daripada, maksudnya di tengah-tengah kondisi banyaknya pengangguran, ya kan. Terus orang ketika pengen kuliah mikir 2 kali, pasti nggak jauh dari ekonomi, duit kan. Tapi di satu sisi kemarin ada kasus bahwasannya DPR itu diberikan tunjangan 100 juta per bulan. Wah, Besar banget itu ya. kan kayak kok bisa kan gitu, kan gitu. Angka yang fantastis gitu. Fantastis, padahal kita nih lagi, ya Allah jangan kan 100 juta per bulan. Duit jajannya kita mau makannya bingung kan gitu ya. Dampak dari Iya, kebijakan kan politik itu kan berarti ya. kan ada problem di situ, ya kan? Apakah kita hanya diam saja di situ kan? Jadi memang ada kesenjangan tuh, ya kan? Di satu sisi kita susah nyari duit, di satu sisi di kalangan atas berlimpah duit, kok bisa? Berarti ada sesuatu problem yang harus kita cari dan kita pikirkan bersama-sama. Terutama kalau kita ngomongin Gen Z, karena Gen Z yang paling merasakan nih. Nggak jauh-jauh lah, kemarin terkait job fair tuh ada berapa ribu orang yang ngantri, ya kan? Sangat banyak, ribuan. Dan pasti, dan kalangan siapa yang paling banyak di situ? Kalangan Gen Z. Nah, Gen Z harus udah mulai melek nih, Iya. ya kan? Bahwasannya ada sekarang nih kita lagi sedang tidak baik-baik saja, gitu loh. Itu sih kalau menurut aneh ya, terkait dampak politik itu sangat berasa saat ini. Gitu. Mungkin teman-teman bisa nambahin gimana teman-teman? Karena di kampus set atau yang biasa apa namanya, kalau kita nggak usah jauh-jauh ya, kalau melihat realitas mungkin agak ribet ya, pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi dampak juga. Oh, politik, Paling merasa tuh. dampak politik baik itu apa namanya ke muamalah antum ataupun secara bernegara yang ente rasakan di Indonesia seperti apa? Sebenarnya untuk dampak politik ini kita tuh bukan cuma merasakan, tapi kita emang nggak bisa lepas. Kehidupan kita itu selalu diatur sama politik. Iya. Kayak yang tadi dibilang. Akhirnya dampaknya termasuk kayak ke harga pangan atau Iya. apa. Politik itu juga ngatur ke semuanya. Nggak cuman sekedar negara kayak gini kehidupan, enggak. Tapi politik juga mengatur ekonomi, juga mengatur alutsista negara, persenjataan, dan semuanya itu dirangkul oleh politik. Jadi kalau misalkan
politik itu dampaknya bagi yang bilang nggak berdampak gitu kan kebanyakan banget gadget tuh kayak apa sih? Yang penting besok bisa makan ya. Itu kayak gitu dia belum merasakan aja kalau kayak gitu. Oh iya. Belum sadar ya. Udah ngerasain ya. Tapi Belum tahu ya. Apa ya dampak politik ini secara tidak sadar dan tidak langsung kita rasakan dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya kan. Gimana nih Kang Rifki nih? Kang Ucup nih, gimana nih? Contohnya di dampak daripada kebijakan ya. Ya, dampak politik terhadap tadi Gen Z. Yang kita lihat itu kan banyak ya, termasuk daripada penggusuran rumah-rumah gitu kan, yang ada di contohnya di kemarin di Rempang. Ya kalau nggak salah ya. Di Rempang itu kan daripada hasil kebijakan politik, apalagi kemarin juga yang rame itu PIK 2 kalau nggak salah itu yang menjadi bagian daripada PSN ya kalau nggak salah. Itu kan juga daripada korban kebijakan daripada politik yang di Indonesia gitu. Mungkin contoh sebagian kecil ya. Yang mungkin baru kita ketahui, mungkin yang viral aja sebenarnya. Kalau yang belum viral gitu kan. Kalau yang bagi Gen Z nih, maksudnya yang terutama itu kan mungkin kalau pertambangan ada kaitannya nggak sih dengan Gen Z gitu? Kan kita mau nih buat Gen Z kan gimana nih kalau ada kaitannya nggak? Tadi terkait tentang tambang tadi itu tuh ngaruh nggak sih Gen Z? Sebenarnya harusnya ngaruh sih buat kesadarannya makanya supaya melek gitu kan. Lihat kondisi seperti itu kan harusnya Gen Z melek gitu kan. Mau nggak mau kan orang yang ada di situ juga harus sadar gitu kan bahwasanya itu tuh bagian daripada dampak politik yang ada di Indonesia, kebijakan yang ada di Indonesia. Oke, menarik. Menurut Kang Ucup gimana nih? Gimana ya? Nah, jadi dampak politiknya yang tadi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, bagi Gen Z, kita harus tahu dulu kan sebenarnya kenapa mereka itu sangat takut ya terjun ke politik atau tidak maulah membahas politik ya. Padahal secara tidak langsung mereka mengalami sendiri. Nah, karena politik itu jadi politik yang dipraktekkan oleh negara-negara sekarang ataupun terlebih di Indonesia itu sangat kejam. Jadi dianggap politik ini sesuatu yang kotor. Jadi sehingga Gen Z itu sangat menolak. Bahkan mereka sampai tingkat trust issue kalau bahasa anak sekarang. Udah nggak percaya banget dah. Kalau masih awalnya masih skeptis ya, masih ragu. Ini udah sampai tingkat trust issue loh, nggak percaya. Udahlah. Iya udah muak gitu. Ngapain ya? Buat muak sehingga ya udah. Tapi kalau yang mau mungkin rada mending ya, karena dia bukan maksudnya dia tuh sebenarnya peduli tapi bingung solusinya. Iya. Tapi ada juga yang mungkin nggak tahu gitu. Tadi kata Kamu Sen gitu kan. Yang penting besok bisa makan. Yang penting besok bisa cari duit, bisa makan. Iya. Ya itu sehingga karena takut ya, padahal secara tidak langsungnya sudah dialami sama Gen Z itu. Mulai dari mereka ketika contohnya ya yang lebih gampangnya itu selesai kuliah lah. Jadi praktek politik yang ditampilkan di dunia perkuliahannya tuh sangat 11-12 sama negara ya. Jadi karena mencontoh negara sehingga banyak hal-hal yang kotor dalam dunia perkuliahan dalam kasus politik. Misalnya kalau istilahnya ya pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa itu kan kalau kita misalnya nggak punya backingan itu orang dalam. Iya, nggak punya orang dalam itu susah banget. Atau tingkat internalnya lah. Tingkat internalnya. Misalnya kita
nggak punya apa-apa gitu, cuman bermodalkan Semangat. sama prinsip gitu. Semangat dan kata-kata. Iya, ketika lagi Orasi. lagi debat, misalnya debat Oh, iya, iya. pilihan, nah, itu kan debat tuh. Udah menyampaikan argumen kalau saya menjadi presiden, saya akan. Nah, itu kan itu yang ditiru dalam dunia perkuliahan. Terus juga nggak punya backingan, itu susah banget. Oh, jadi itu dapat disimpulkan yang tadi teman-teman sampaikan, bahwasanya dampak dari politik ini dapat dibagi dua, ya kan? Yang pertama positif, Iya. ya ketika politik itu digunakan untuk hal-hal positif, kebijakannya mendukung rakyat gitu kan, Iya. tidak memberatkan rakyat. Iya. Yang kedua negatif. Iya. Oke. Ketika politik itu digunakan sebagai alat untuk meraup kekuasaan, ya kan? Kemudian politik itu digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri, Ya. kemudian rakyatnya miskin, ya, banyak yang digusur. Nah, seperti itu mungkin ya. Iya. Tapi kalau kita bahas kalau kita ngelihat ya, jadi politik itu kan tadi nggak ujuk-ujuk langsung ada ya. Jadi semua itu kan ada asal usulnya, ada sejarah. Nah, bagaimana kalau menurut Kang Zakaria? Waduh. Tadi udah yang pertama nih, ganti dulu. Oke. Menurut Kang Yusuf, Kang Yusuf boleh. Sejarah. gimana sih sejarah singkat perjalanan politik itu dari masa ke masa? Dari masa ke masa ya. Dari masa ke masa. Dari masa mana nih? Artinya kan Masa manusia pertama. Masa Iya. purba. bawa cile. Nggak apa-apa, santai ya kan kita diskusi. Iya, Ya. iya. Gimana? Salah benar gampang. Gimana ya politik? Gimana ini? Sejarah. Iya. Ya, sekali lagi kepada teman-teman di episode selanjutnya kita sama Bang Zakaria yang berdua itu, Oh iya benar. bahwasanya memang kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah. Ya, bener kan? Iya. Nah, zaman dulu itu sejarah bagi masa yang akan datang. Begitu juga politik, gitu kan? Tentunya ada sejarahnya. Gimana tuh? Gimana ya? Mungkin kalau menurut saya, ya kemudian tadi kata ini mah bukan bukan melihat dari mana-mana, melihat dari teman-teman aja. Tadi kan didefinisikan. Tadi kata Bang Ucup itu polis, yang artinya adalah negara. Jadi politik itu ketika secara umumnya adalah negara mengurusi urusan rakyat. Nah, gitu kan. Ya memang itu didefinisikan oleh Yunani gitu kan. Ya mungkin dari situ sejarah terjadinya politik gitu kan. Mungkin yang lain ada yang nambahin Kang nih, aduh. Gimana? Kang Hussein nih, aduh. Ahli sejarah. Ahli sejarah kita, ada gimana Kang Hussein? Politik itu terbentuk kan sejarahnya. Politik itu terbentuk kalau misalkan manusia itu sudah berhasil kayak tadi. Manusia makhluk sosial, dia udah berkumpul. Nah, terus mau berkumpul? Mereka bakal hidup bareng-bareng pastinya. Kalau manusia udah hidup bareng-bareng Secara analogi berarti ya. Iya. Analogi perkiraan aja ya. Iya. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Ya kan itu aja. Sama. Apa? Mereka tuh butuh aturan manusia itu kan ya. Aturan itu bakal digerakkan atau disetir yang bernama politik. Terlepas apapun caranya, bagaimana jenis peraturan atau kehidupannya, sistem kehidupannya atau apa, itu bakal tetap ada di kehidupan manusia tadi. Gitu awal mula terbentuknya sejarah. Akhirnya Jadi, berkembang lah dari secara naluriah juga emang bakal timbul gitu Bakal loh. timbul. Nggak secara harus nih ayo kita berpolitik gitu loh. nggak perlu disepakatin gitu. Manusia berkumpul aja udah bisa. Berkumpul kemudian Gimana, Bang? menjalin usaha untuk mencapai tujuan bersama. Nah, disitulah politik. Di situ udah. Gimana Iya. Kang Rifki? Maksudnya tepat nggak ini sama definisinya? Ngeri-ngeri juga Mungkin nih. pertanyaannya bisa lebih ini kali ya, lebih Lebih tajamin gitu kan. Waduh, tajam Mungkin nih. Maksudnya sejarah itu
maksudnya sejarah, maksudnya kan namanya sejarah kan Asal usul. asal usulnya tuh ada, maksudnya gimana ya, maksudnya apa ini? Gini deh, asal usulnya itu kan tadi karena apa namanya ketika masyarakat manusia itu mulai menyadari Yeah. bahwa itu dia hidup harus bersosial. Ini maksudnya di Indonesia, sejarah di Indonesia atau mungkin di Secara Barat, umum. atau mungkin di Jadi di secara mana? umum politik muncul itu tadi kan karena kesadaran masyarakat bahwasanya mereka nggak bisa hidup sendirian. Nah, ketika sudah bermasyarakat, nah itu kan tujuan berpolitik itu mencapai kebahagiaan atau kebaikan kata Aristoteles itu. Terlepas kebahagiaan Life. itu menurut mereka masing-masing. Ya. Jadi kebahagiaan itu menurut definisi mereka masing-masing. Nah, sehingga ketika mulai menyadari bahwasannya untuk mencapai kebaikan atau kebahagiaan ini diperlukan sesuatu yang mengikat mereka, yaitu aturan. Nah, jadi pada zaman asik ini bahasa ini beliau bukan sekedar beliau. beliau yang nanya, tapi beliau juga yang Waduh. menjawabnya seru sekali. Pada zaman dahulu. Ya, kemarin kalau bahas Ngetes ya politik tadi ya? itu begitu. Tes ini jatuhnya ini. Lagi Kemarin ujian habis sejarah, belajar ngeri juga. Lagi ujian sejarah kita diuji. Jadi jadi ada berapa masa ya? Zaman kuno itu masa kuno. Kuno. Jadi politik itu tadi karena sudah mulai menyadari, seperti misalnya di Cina. Jadi karena definisi politik itu adalah sistem pemerintah negara kan. Jadi sehingga aturan yang dibuat kayak negara Cina, India yang masih menganut sistem kerajaan. Nah, itu peraturan itu dibuat oleh orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Artinya hanya ya taruhlah dulu menambah dinasti ya, zaman Cina. Artinya si rajanya ini memiliki membuat aturan yang absolut. Jadi nggak bisa dirubah, nggak bisa ditolak sama siapapun. Kaisar sebutnya kayak. Kaisar. Nggak bisa dikomplain juga ya. ya. Nggak bisa dikomplain. Komplain. Iya. Jadi masyarakat itu nggak punya wewenang untuk mengubah atau ikut campur dalam aturan itu. Nah, terus turun lagi dari zaman kuno ke zaman klasik. Dari zaman klasik Itu itu manusia udah pakai baju tuh. udah dari zaman kuno udah pakai baju. Iya. Udah cuma Iya. beda aja. Baru nanti nih konsep baru berubah konsep politik itu ketika di zaman klasik. Jadi di zaman klasik itu muncul dua negara adidaya itu Yunani sama Romawi. Nah, itu yang mengedepankan atau politik yang dibawa itu berdasarkan rasionalitas, secara logis lah. Jadi untuk mematahkan logos, logos tuh mistis, hal mistis. Oh, mistis, kepercayaan. Iya, mematahkan mistis ya. Nah, itu baru terbentuk. Nah, Yunani membentuk sistem demokrasi awal. Nah, itu Yunani. Oh iya benar. Sampai akhirnya Anda pernah baca tuh sampai ada di zaman Renaissance gitu ya. Ya, itu nanti di zaman pertengahan. Oh, benar seru juga sih sebetulnya Nah, pas baca itu tuh. Iya, itu makanya kalau filsafat ada serunya. Nah, itu kalau Romawi bikin sistem dari negaranya itu namanya republik. Nah, itu kalau pas demokrasi Yunani membentuk demokrasi itu masih tahap awal ya, masih Yunani banyak ketimpangan loh. Jadi kebebasan itu milik laki-laki kalau dulu. Jadi masih zamannya patriarki banget itu dulu. Yang kita sudah bahas sebelumnya tentang itu. Tadi Yunani demokrasi. Ya. Kalau tadi satu lagi Kalau Romawi republik. mengembangkan sistem republik. Tapi kalau di negara kita nih Apa? kita Indo. ini kan Indonesia negara republik Konoha. ya. Tapi demokrasi ini gimana ini? Ya rada bingung ya. Jadi Mana aja lah ya. nanti ada nih penjelasannya Oh, soalnya iya. berurut dari zaman ke zaman. Oh, ini kalau dijelasin sampai subuh Iya, bakal Ya, panjang dan seru ini. Jadi itu Oke, klasik. oke. Nah, terus habis klasik itu ada zaman zaman pertengahan atau disebutnya itu the middle of age, zaman ke-8 ya. Zaman ke-8 itu negara itu
Nah, itu jadi Zaman kemunduran pertengahan ya. ya, kemunduran orang para filsuf-filsuf ya, apa namanya, jadi politik itu dipegang sama pendeta. Jadi petinggi-petinggi gereja itu, mereka yang memiliki hak penuh untuk mengurusi masyarakat. Agama. Jadi para politikus itu dimatikan. Pemikiran filsafat dimatikan, politik dimatikan. Jadi yang berhak menentukan hukum cuman pendeta-pendeta. Nah, terus turun lagi ke zaman Renaissance tuh. Kebangkitan. Oh, ini panjang banget ini Pak cerita ini nih. Kebangkitan. Tapi seru ya, masih seru. Masa kebangkitan? Nah, itu di masa zaman modern ya. Itu melalui revolusi industri Prancis. Nah, itu kan baru lahirlah konsep yang disebut kita sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Jadi sebetulnya maksudnya mengapa Indonesia saat ini menganut sistem republik itu ternyata sistem itu pun ada sejarahnya ya, maksudnya ada. Kenapa bisa dibentuk seperti itu dan kenapa bisa harus demokrasi ya kan? Dan mungkin juga ada sistem Islam juga. Mungkin Islam ini dari mana sih sistem itu berasal gitu. Yeah. Mungkin ini kalau dijelasin bisa butuh waktu yang panjang gitu kan. Mungkin nantilah di episode berikutnya kita akan menjadi lebih panjang kan gitu ya. Emang soalnya ada panjang ini. nanti sampai ke bawah era kontemporer abad 20 itu baru perkembangannya karena sudah sudah canggih, serba canggih, sehingga semua itu diambil yang tahap awal Yunani yang sistem demokrasi republik yang diambil dari Romawi. Nah, itu jadi secara umumnya negara berbentuk republik, presiden, tapi sistemnya yang dianut demokrasi. Dengan segala bentuk sekularisme. Jadi dicampur lah seiring berjalannya waktu, semua dari atas sampai ke bawah itu diambil di abad sekarang. Siap. Jadi emang sejarahnya serumit itu ya? Iya. Serumit dan mungkin makanya ini yang menjadi yang malas baca Gen Z itu ya. Nah, karena nggak tahu sejarahnya terus langsung menjustis politik itu kotor. Iya. Nah, jadi mengambil karena berubah-berubah mulu nih politik dari zaman kuno sampai zaman sekarang 2020 kontemporer. Nah, itu berubah-berubah mulu. Nah, itu makanya dibilangnya ini. Nah, tadi kan Bang Ucup menyinggung bahwasanya ada yang bilang ya kan politik ini kotor. Itu kan bagian dari statement gitu lah. Iya. Pandangan orang menganggap bahwasanya politik ini kotor. Kenapa sih dibilang politik ini kotor? Kira-kira kenapa? Nah, mau siapa dulu yang jawab? Kang Rifki ini dari Ya, boleh. Karena kenapa emang kenapa masyarakat sekarang itu emang agak kayak alergi gitu kan? Apalagi ketika ada orang bilang nggak boleh nih ngomongin politik di masjid nih. Aduh. Itu emang banyak masyarakat yang alergi atau nggak mau membahas politik Gen Z itu karena memang melihat kondisi politik sekarang gitu kan, yang mana mereka itu kayak menggunakan kekuasaan atau kebijakan dalam politik itu kotor gitu kan, untuk menggunakan politik untuk kepuasan dia, keuntungan pribadi. Ya, keuntungan pribadi, sehingga ya masyarakat kayak nggak mau ngapain lah gitu kan. Kayak gitu. Ketika masyarakat nggak mau cari tahu, tapi tanpa disadari juga kena dampaknya juga gitu loh. Jadi emang serumit itu ya sejarah daripada politik yang yang berubah daripada masa ke masa. Tapi ada yang belum kita ketahui, mungkin gimana sih penjajahan politik mungkin yang ada mungkin secara umum, mungkin boleh di luar negeri ataupun di Indonesia. Seperti apa sih gitu kan gambarannya? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin penjajahan politik, apa sih kalau misalkan orang dengar penjajahan, dikolonialisasi, datang tentara gitu penjajahan. Iya, bener ya. Padahal penjajahan itu banyak. Bisa lewat cara kasar kayak tadi pakai senjata, bisa lewat cara halus. Nah, penjajahan politik ini itu termasuk cara halusnya. Kenapa bisa dibilang cara halus? Orangnya, korbannya tuh nggak sadar. Iya. Kita termasuk nggak kena kita. Jadi sekarang nih kita lagi dijajah nih. Dijajah. Waduh. Secara politik. Berarti secara politik tanpa disadari seluruh dari kita itu terjajah. Terjajah. Kita nggak bakal lepas dari yang namanya politik. Sedangkan kita lihat kondisi politik kita apakah baik-baik saja? Apakah Siapa yang ngejajah?
Siapa yang ngejajah? Ya ini jajan nih. Nih, kita lihat dulu. Dari penjajahannya aja, pertama strategi mereka adalah membuat kita nggak peduli dengan politik ini. Seperti yang tadi. Akhirnya melihat politik kondisi negara kita yang polusinya kotor, kayak digunakan untuk mengumpulkan harta keuntungan sendiri. Akhirnya kita mengira politik itu kayak gimana sih? Politik itu kotor, gak usah gitu. Politik itu gak usah jadi politik. Lama-lama kita nggak peduli, terlepas sama aspek penting dari kehidupan kita. Itu akhirnya dari pihak yang menjajah tadi, ini kesempatan besar karena rakyat yang udah terkontaminasi dari pemikirannya, udah mulai kena nih, udah mulai nggak peduli nih. Kesempatan untuk dia masuk ke politik pun mengecil. Kenapa? Karena udah mulai nggak percaya lagi. Akhirnya dimasukin sama mereka. Jadi itu bentuk bagian daripada penjajahan itu. Bentuk bagian penjajahan. Atau yang lebih ringan ya, bentuk penjajahan politik itu kan secara tidak langsung kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Tidak, sia-sia lah. Yang nggak penting-penting banget gitu. Ya justru Ya itu. misalnya kalau sekarang itu kan di aplikasi itu udah banyak tuh dracin yang sedikit. Udah mah sedikit 100 episode coba. Itu saya tiap hari nonton. Jadi rada gimana gitu. Jadi itu salah satu bentuk penjajahan politik kan. Dari pemikirannya diubah, dialihkan dengan hal-hal yang tidak bermutu. Jadi sehingga kita nggak peduli pada hal yang besar gitu. Jadi banyak distraksi yang itu disengajakan, distraksi itu Iya. kan. Mengajakan. Jadi setelah distraksi itu ada, nggak cukup lagi, ditumbuhin lagi. Udah mah kita nggak meleng lah, istilahnya kita meleng, politik kita nggak ngelihat lagi, dialihkan lagi, kita disibukkan. Bahkan nggak banyak dari Gen Z atau dari golongan kita ini yang menjadikan tolok ukur hal-hal simpel itu sebagai kebahagiaan dia, sebagai ketenangan dia. Oh, gue udah kayak gini, udah baik. Ngapain sih ngurusin orang lain, itu bukan urusan saya. Pemikiran individualis yang hanya peduli untuk diri sendiri, ditanamin secara nggak sadar. Tapi oleh siapa itu? Oleh apa yang mereka konsumsi itu. Kalau maksudnya itu semua terjadi, itu siapa yang membuat Kita merasa seperti itu. Iya, terjajah. Siapa yang menjajah? Ya lihat aja negara adidaya yang sekarang berkuasa itu siapa? Atau kalau lihat tadi awal bentuknya itu gara-gara kan sistem sekularisme itu terbentuk di abad pertengahan ya, zaman Renaissance itu. Ketika sudah muncul kembali pemikiran filsafat. Nah, itu bentuk pemikiran tadi sekularisme atau rasional, pemisahan agama dari kehidupan, sehingga membuat manusia itu individual. Jadi kalau bebas, jadi liberal, ya mau ngapa-ngapain masuk lah. Itu kalau masalah kita beribadah kepada Tuhan, ya itu urusan masing-masing. Nah, kalau ini mah terserah mau dia telanjang lah di depan umum, itu kebebasan dia, kebebasan berpendapat. Salah satu penjajahan. Dampak benar. akibat penjajahan. Penjajahan juga. Gimana Kang Yusuf? Tambahin lagi Kang Yusuf. Menurut Kang Yusuf gimana nih? Melihat apakah benar-benar dijajah saat ini? Iya. Benar ya? Bener lah. Oh, benar. Ya Pendapat. tadi secara tidak disadari maupun disadari ya tetap merasakan gitu loh. Ya. Dampak tadi? Dampak daripada penjajahan itu. Ya dari tadi di pertengahan juga udah dijelaskan gitu kan, ketika misalkan ada kebijakan dari pemerintah gitu kan, kemudian kebijakannya itu menyengsarakan rakyat, ya yang sengsara siapa lagi? Rakyat, ya termasuk kita Gen Z juga gitu loh. Seperti itu. Jadi emang kalau kita ngebahas tentang penjajahan tadi, emang sebenarnya cukup sebetulnya memang saat ini politik kita ini sedang bisa disebut sedang dijajah gitu kan. Politik. Secara sadar ataupun tidak sadar. Ya, yang mana kalau kita nggak sadar sangat berbahaya sekali. Iya. Nggak sadar aja terjajah. Iya. Apalagi kalau sadar. Jadi harus
Berarti kita nggak bolehnya, maksudnya nggak boleh rebahan-rebahan, nggak boleh santai gitu ya? Nggak boleh nggak tahu. Nggak boleh nggak tahu. Semua harus tahu. Oh. Nah, Oke. selain itu penjajahan politik ini siapa pelakunya tadi? Itu adalah sistem kita sendiri. Kenapa? Dengan demokrasi ini kan udah dipakai, bukan cuma kita doang ya. Sebelum dari ribuan tahun itu udah dipakai tuh. Hasilnya apa? Ya begini. Di Prancis. Akhirnya Ratu Antonomeri dipenggal. Itu Karena kesalahan dari sistemnya. Rakyat dari di Prancis dulu tuh rakyatnya itu sengsara, sedangkan rajanya pemimpin-pemimpinnya itu sejahtera. Akhirnya komplain, gak didengerin, kudeta akhirnya. perang ya. Itu contoh satu. Contoh dua, Yunani runtuh karena sistemnya sendiri. Jadi dengan sistem yang kita perjalanin sekarang itu benar-benar cuma nguntungin sepihak doang, dan merugikan rakyat, terlalu merugikan rakyat kayak gitu. Oh, ini keras banget nih beliau nih ngomongnya nih. Oh. Gimana panitia? Aduh. Bahaya kan? Soalnya ya cabangnya demokrasi itu kan kleptokrasi ya. Jadi emang kleptokrasi itu tadi dia pemerintah, penguasa yang sewenang-wenang dalam dalam pemerintahannya. Nah, itu disebut sebagai kleptokrasi. Itu anak dari demokrasi atau sistem yang kita anut pada sekarang. Iya. Nah, itu mengakibatkan penjajahan ataupun nanti ketimpangan sosial di masyarakat. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Iya. Gitu kondisi politik ini. Tapi kita kan udah sadar nih ya. Kita lagi jajah, kita lagi terpuruk dengan sistem gini. Peran kita tuh apa ya kalau boleh tahu? Peran untuk apa nih? Peran Untuk biar tidak terjajah. Peran kita untuk menghadapi semua ini gimana ya kira-kira? Nah, berarti peran Gen Z dalam menghadapi arus politik ke depan, masa depan ini jangka panjang, bukan cuma itu doang, saat ini doang. Ya, emang peran Gen Z itu sangat penting itu kan. Tadi udah kita bahas bahwasannya kita sedang dijajah, artinya kita harus melek gitu kan. Setelah kita tahu bahwasannya kita dijajah. Jadi peran Gen Z itu sangat penting gitu kan, untuk untuk kemajuan dan juga kebahagiaan negara gitu kan. Pertama, Gen Z itu kan jumlahnya, Gen Z anak muda gitu kan, jumlahnya kan besar ya. Jumlahnya besar, terus tenaganya kuat dan idealis ya kan, identik dengan kuat, Nge-gym. ya kan. Masa dengan jumlah yang besar kita nggak mau memanfaatkan tenaga kita, contoh jumlah besar, kemudian tenaga juga ada, kita tidak mau memanfaatkan itu semua untuk politik gitu kan. Selain itu juga Gen Z juga sangat berperan penting gitu kan untuk perubahan politik kan, karena namanya anak muda itu ya akan memimpin masa depan gitu kan. Mau nggak mau kita harus tahu, kita harus cari tahu bagaimana kondisi politik kondisi politik sekarang, mempelajari politik itu seperti apa gitu kan, supaya kita nanti di masa depan tahu bagaimana cara memimpin gitu kan, Supaya bisa menjanjikan nanti 2045 Indonesia bakal menjadi negara emas. emas jadi dikerap. Itu juga kan bagian dari politik, bro. Iya, itu politik ketika mereka lagi berdiri di depan ya janji-janji itu Termasuk politik itu berarti. Pasti termasuk politik. Iya. Kemudian juga anak muda juga sangat penting itu kan untuk perubahan politik, karena emang anak muda itu sering ikuti aktif dalam kegiatan sosial gitu kan, partisipasinya terhadap kegiatan sosial ada. Kemudian juga selain itu juga Gen Z juga punya peran untuk kayak mengawasi negara seperti apa gitu kan, kayak mengoreksi negara. Contohnya negara nih berbuat kesalahan atau kebijakan yang tidak pas gitu kan. Salah satunya kemarin kejadian di tanggal 25 Agustus gitu kan, mahasiswa juga melakukan gitu kan kritik terhadap masyarakat. Itu kan juga daripada peran daripada Gen Z gitu kan. Akhirnya kan ada beberapa perombakan yang dilakukan gitu kan.
Jadi kita menyadari dari itu semua, misalnya Gen Z itu emang sangat penting itu untuk perubahan gitu. Kayak dan itu belum sebagian banyak Gen Z gitu kan yang udah terjun ke situ, baru sedikit ya, baru sedikit. Mungkin skalanya dari 100 kira berapa tuh yang udah terjun? 20% lah, karena emang anak muda itu kan yang emang benar-benar aktif dalam kegiatan politik. Itu kan kecil ya mahasiswa gitu kan. Ya, mahasiswa lebih, dan lebih dominan. Iya, dominan ke mahasiswa dan tidak semua kampus gitu kan. Iya. Itu mengikuti contohnya melek terhadap politik tersebut gitu kan. Ini masih banyak Gen Z pemuda sekarang yang belum terlalu udah paham, mungkin udah tahu kondisi politik tapi mereka belum bergerak. Ada juga yang belum tahu gitu kan. Maka dia cari tahu gitu kan, mau nggak mau gitu kan, politik ini harus terus kita awasi. Berarti bagi yang belum tahu cari tahu, bagi yang sudah tahu bergerak. Iya. Gimana kalau Kang Ucup nih? Ya kalau dibilang penting, peranan Gen Z tadi sangat-sangat penting ya. Karena Gen Z ini sebagai pemangku harapan umat, sebagai harapan umat ya, harapan bangsa, Agen perubahan ya, agen perubahan, harapan bunda lah. itu mah apaan? Nggak denger harapan Rumah sakit. Harapan bunda. Puskesmas itu. Jadi peranan Gen Z itu sebagai harapan bagi arah bangsa ini, mau nanti kedepannya mau jadi yang lebih maju sebagai negara Indonesia emas ataupun menjadi negara Indonesia cemas. Itu kan tergantung dari Gen Z yang sekarang, karena yang melek politik itu ya terlebih hanya kaum akademisi. Terlebih itu ya yang disebut Mungkin dengan bisa langsung mahasiswa. kayak tips-tipsnya gitu bagi anak muda untuk mulai paham tuh gimana tuh mulai bergerak tuh, bagaimana tipsnya gitu, saran untuk tadi bagi para Gen Z nih. Gampang ya. Sekarang kita punya media sosial. Supaya Kita punya media sosial. Nah, Apa yang terus kita lakukan yang kita lakukan ketika memiliki media sosial itu kan banyak berita-berita ya. Jadi berita itu nggak semua mengandung sesuatu yang benar ya. Lebih dominan yang hoaxnya. Nah, itu kita menganalisis oh ini beritanya benar apa enggak, lalu dikaitkan dengan berita sebelumnya, karena nggak mungkin berita yang muncul sekarang nggak ada kaitan sama berita-berita sebelumnya. Nah, itu kita dengan cara kita menganalisis sejenak aja. Nah, itu kita mulai menyadari bahwa kita sudah terjun ke politik. Mulai dari Media sosial melihat berita-berita. intinya sih peka lah ya. Iya, peka. Ini peka, Ada kondisi sekitar nggak cuek gitu ya. gitu loh. Iya, nggak cuek. Yang lihat Berita kasihan apaan sih? banget nih. Iya. Misalnya kasus kemarin tuh. Ya banyak lah kasus-kasus kemarin itu. Tunjangan DPR yang udah 2 bulan lalu, ataupun misalnya kasus Amar Zoni misalnya, itu kan banyak asumsi katanya ada permainan di balik layar ya. Nah, itu kita menganalisis sesuatu yang seperti itu aja. Tapi itu penting gak sih? Dari hal-hal yang mudah aja, kalau kita bahas dari sisi negara, alasannya. aduh pusing. Jadi yang simpelnya tadi kita menganalisis yang lebih mudah, dari media sosial, menggunakan media sosial. Artinya kita tidak cuek ya, peka terhadap berita. Oh, kita sekadar tahu dan kita memikirkan ini benar nggak sih? Misalnya program MBG ini benar nggak sih? Itu bahaya sekali. Iya. Misalnya ini benar nggak? Emang ini harus dijadikan program atau emang ini adalah kewajiban ya yang harus dituntut? Jadi jangan mau disuapin doang gitu. Iya. Harus mikir dulu. Iya, harus mikir dulu. Nah, itu kan bentuk dari tips-tips lebih mudah untuk kita anak muda Gen Z untuk melek politik. Salah satunya itu. Yang kedua bisa membaca. Ya saling kita sering membaca itu mengasah ketajaman intelektual kita. Oke, mantap sekali. Berarti tadi kan kalau dari Kang Rifki bahwasannya kenapa sih anak muda nih
teman-teman nih para Gen Z khususnya penting untuk mulai pedulian politik karena sebagai peran anak muda itu sebagai tadi agen perubahan sebagai pewaris kepemimpinan harapan umat ya. Iya. Harapan umat, harapan bunda juga. Iya kan harapan bunda. Harapan papa. Ya harapan seluruh masyarakat itu berharap kepada pemuda, ya kan? Dan juga tadi bagaimana caranya tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ucup dengan mulai ya kan saat ini sudah ada sosial media kita bisa melihat peka ya kan terhadap kondisi yang ada. Jadi berita-berita yang ada kita mulai mencari tahu sebenarnya benar gak sih berita ini tidak gampang terprovokasi juga kan gitu. Dan mungkin jangan terlalu sibuk dengan tadi ya apa ya mungkin ngurusin diri sendiri aja atau mungkin ngurusin pacarnya udah makan belum kan gitu. Sulit banget ya. Kalau nanya udah sholat belum penting kayaknya. Oh, tersinggung Bang Azan. Muazin buat apa? Iya. Oke. Terakhir nih tadi karena panitia sudah mode-mode nih. Langsung saja kepada Kang Yusuf mungkin ya. Bagaimana nih Kang Yusuf terkait mungkin ini karena terakhir closing statement ya daripada pembahasan kita yang sangat seru ini ya, di malam hari ini bagaimana? Politik bukanlah sekedar tentang perebutan kekuasaan, akan tetapi politik adalah sebagai wadah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Gitu kan? Ketika politik itu didasari oleh hawa nafsu belaka, maka terjadilah yang namanya kehancuran. Akan tetapi ketika politik itu didasari oleh rasa keadilan ataupun hal yang tepat, maka akan terjadinya rasa keadilan dan kesejahteraan. Itu aja. Baik, luar biasa. Gila, Gokil. Jadi ya sekian dari kami jadi semoga teman-teman semua dari pembahasan kita malah pada malam hari ini ya ambil baiknya, buang buruknya ya kan apa yang menjadi manfaat silakan diambil, apa yang mungkin tadi ada perkataan mungkin yang kurang tepat silahkan mungkin ya dicerna kembali. Cerdas kembali. Apa bahasanya terlalu ini ya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir slogan seperti biasa teman-teman semua dari Kang Husen. Jadi kalau kita 1 2 3 nanti langsung jebret. Kamera mana? Kameramen. Kamera tengah. Begini ya? Ya. 1 2 udah. Oke. 1 2 3 jebret.